Baik, di pertemuan terakhir, kita sudah kaji tentang metode simplex pada masalah maksimum ya. Jadi di malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di metode simplex untuk masalah minimum. Mungkin saya langsung saja pada latihan soal ya, biar kita lebih eh, mendalami pemahaman kita tentang penggunaan metode simplex. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang masalah maksimum. Jadi di malam ini kita akan bahas tentang masalah minimum. Baik, oke. Misalkan kita punya sebuah persoalan pemrograman linear. Jadi eh, persoalannya adalah ini kita masuk di masalah minimum. Eh, Masalahnya adalah minimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 dengan fungsi pembatasnya fungsi-fungsi pembatasnya yang pertama 3x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 9 ya. Kemudian pembatas yang kedua x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 6 dan variabel keputusannya, syarat untuk variabel keputusannya ya, jangan tidak bernilai negatif ya. Baik. Jadi ini persoalan masih dalam bentuk baku ya, bentuk baku. Karena ini Anda bisa lihat lagi bahwa eh, di sini masalah minimum kan ya, masalah minimum. Nah, kita meminimumkan persoalan ini, fungsi tujuannya kita minimumkan ya. Eh, Anda bisa lihat untuk fungsi pembatasnya, pertidaksamaannya adalah eh, tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Ya. Jadi kita mau meminimumkan eh, apa kondisi ini yang mau kita minimumkan ya. Dan Anda melihat sendiri ini lebih dari ya. Kalau pada persoalan maksimum kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Namun ada juga yang fungsi pembatasnya itu meskipun untuk masalah maksimum ada pembatas yang pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan. Nah, untuk persoalan ini fungsi pembatasnya memiliki pertidaksamaan yang sama dan memiliki pertidaksamaan yang sama ya, yaitu lebih dari sama dengan. Ini masih dalam uh, model baku, kita akan membuat ke dalam model standar.
Kita tambahkan apa? Rifan Nasution, slack atau surplus variabel? Slack atau surplus? Slack, Pak. Yakin? Iya, Pak. Yakin? Herlina Rainuni, kita mau masukkan apa untuk mengubah ke model standar? Kita masukkan slack atau surplus variabel? Slack atau surplus variabel? Slack, Pak. Akval, bagaimana? Jangan lupa ini persoalan apa? Masih ingat pembahasan kita minggu lalu kan? Persoalannya minimum. Wow. Minimum. Kita pakai slack atau surplus variabel? Kalau minimum dia surplus, Pak. Nah, baik, surplus. Dan ketika kita memasukkan di fungsi pembatas, kita menambahkan atau mengurangkan. Mengurangkan, Pak. Baik, oke. Sekedar mengecek kembali apakah Anda fokus tidak ya minggu lalu. Atau Anda mengulang lagi tidak sesudah kita kuliah itu Anda belajar mandiri atau tidak? Oke. Masukkan surplus variabel. Ya. Pada fungsi-fungsi pembatas. Untuk mengubah ke program biner ini ke model standar ya. Oke. Saya mungkin menghemat space, saya lebih memilih nulis saja di sini lah. Lanjut di sini ya. Lanjutannya ke sini. Sehingga ini tadi set sama dengan 2x1 tambah x2. Fungsi pembatasnya saya singkat aja gini. Fungsi pembatasnya 3x1 tambah x2 masukkan variabel surplus. Ini masalah minimum maka kita kurangkan ya. Oke. Jadinya pertidaksamaan berubah menjadi persamaan ya. Persamaan ya, Pak. Oke. Selanjutnya yang kedua. Oke. Jangan lupa variabel-variabel keputusannya bernilai positif. Kita taruh semuanya di sini. Baik, itu dia. Sehingga di sini kita taruh S2. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buat tabel yang pertama.
tabel awal ya. Siapa ya? Oke. Ada notifikasi lagi. Nah, ini baru dapat 5. Kelihatan layarnya ya? Oke. Tuh. Negatif 1 Pak. 0, Ini 1 ya? 9. 1, 1, 0, negatif 1 ya? Negatif 1 Pak. Ini 6 ya? 6, 6. Iya Pak. Oke, baik. Oke. Ini persoalan minimum. Kalau pada persoalan maksimum, kita Iya Pak. mencari 1 nilai pada ini yang paling kecil. negatif 1. Nah, Bagaimana? 1, 1, 0, Eh, 0 negatif 1 ya? Bagaimana? Mohon maaf Pak, bukannya harusnya fungsi tujuannya itu semua dibawa ke ruas kiri sehingga nilai kanannya itu sama dengan 0 Pak. Jadi Apanya? Z dikurang 2 Iya. X kurang X1. Gitu Pak. Berarti nanti di tabelnya itu negatif 2 dan negatif 1 Pak. Di mana? Di sini. Oh iya. Kalau pada persoalan minimum berarti tidak ada lagi nilai apa? Kemarin itu kan persoalan apa? Persoalan maksimum. Sekarang persoalan minimum. Iya toh? Oke. Sehingga kalau pada persoalan maksimum berarti tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi apa? Masih ingat kalau pada persoalan minimum kan itu tidak ada lagi persoalan maksimum kan itu tidak ada lagi apa? Dia mencapai optimum ketika baris pada fungsi tujuan itu tidak ada lagi nilai Negatif Pak. negatif. Negatif, Pak. Nah, sekarang kebalik. Pada persoalan minimum berarti tidak ada lagi nilai apa? Yang positif, Pak. Oke, Positif, Pak. baik. Iya. Baik. Baik Pak. Oke ya. Oke. Ini ya. Oke. Atau boleh, tidak apa-apa. Saya mengikuti Akfal. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau mengikuti Akfal berarti ini
sebentar. Kalau memang tadinya yang menurut Eiffel demikian, maka ini kita ubah. Saya kasih warna beda aja lah. Ini jadinya Z kurang 2x1 kurang x2. Iya tak? Terus apa lagi? Kurang apa tambah? Tambah, Pak. Tambah. Kalau pada persoalan itu kan kurang ya. 0x1 x2. Sehingga lanjutannya ini diubah. Oh ya, sudah sama dengan 0 ya. Gitu ya? Oke, baik. Sekarang Anda lihat. Semuanya nilai negatif. Sekarang kalau kita mau minimumkan. Kalau mau minimumkan berarti tidak ada lagi nilai yang apa? Yang Nilai Positif. positif. Positif, Pak. Oke, sekarang kalau kita lihat ini. Ini pun tetap 0. Berarti tidak lagi tuh? Perlu hitung tidak? Kalau semua tidak ada lagi nilai positif, semuanya nilai negatif. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu Iya, sebabnya itu sebabnya saya tidak membuat sama seperti pada persoalan maksimumkan, ya. Gitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, yang tadi. Oke, ini tabel ini. Oke, kalau pada persoalan maksimumkan ya, Anda mencari apa? Kolom kunci, Pak. Kolom kunci. Kolom kunci. Itu mencari apa? Mencari kolom kunci. Bagaimana menentukan kolom kunci? Nilai ini, Pak, nilai Nilai negatif. negatif terkecil, Pak. Nilai yang paling kecil. Iya, Pak. Iya kan? Nah, karena kita mau minimumkan, maksimumkan. Kita mencari nilai yang paling kecil. Pada baris fungsi tujuan kita lihat mana yang nilainya paling kecil. Itu yang karena tujuan kita adalah maksimumkan. Sekarang minimumkan ya. Minimumkan berarti kita cari yang paling besar. Iya kan? Yang paling besar ya. Oke. Di mana tuh? 2, Pak. 2, baik. Kolom X1. Kolom X1. Sini ya. Di sini. Kita ambil di sini. Oke. Sesudah itu kita kita mau menentukan pula baris kunci ya, baris kunci. Jadi kita bagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan ini dengan nilai-nilai atau koefisien-koefisien pada kolom kunci. Sehingga Iya, ini Pak. 0. 0, 0, Pak. 3. 9/3. kemudian 6/1. ya. Berarti yang paling kecil di sini mana ya? Sini ya. Kita ngambil mana? Oh, ini karena ini yang paling kecil ya. Kita ambil baris yang paling kecil. Bilangan positif terkecil. Barisnya tetap ya, untuk baris tetap. Oke, ini dia. Baik. Sehingga elemen pivot yang mana? 3, Pak. 3 ya. Pak. Oke. Ini merupakan elemen pivot. Oke, 3. Selanjutnya kita mencari baris kunci yang baru ya. Iya, Pak. Oke. Apa gantikan apa? X1 digantikan dengan X1, Satu Pak. ganti 1, Pak. Iya.
S1 menggantikan S1 ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita bagi semua di sini dengan elemen pivot. Sehingga kita bagi ini 1. Selanjutnya ini juga. Kemudian juga ini. Oke. Kemudian 0 ini ya. bagi 3. Oke. Iya, Pak. Dan selanjutnya 9. oke. Oke. Ini hasilnya 0. Oke, jadi ya. Berarti kita sudah dapat kolom kunci yang baru. Tandai aja biar ini. 1. Ini juga. Dan nilai yang akan kita masukkan di tabel berikutnya. Jika sudah, maka kita mencari juga untuk nilai-nilai yang lain ya. Oke, baris set. Ini sebentar, terlalu ke bawah di situ. Op, mana lagi? Kok kepotong? Salah pen. Oke. Sebentar. Saya buat gitu aja biar di layar Anda juga nggak dihalangi tuh, tampilannya nggak kepotong tuh. Oke. Koefisien kolom kunci berapa untuk baris set? 2, Pak. 2. 2, Pak. Kali 1. Kali 1 kali 1/3 kali negatif 1/3 kali 0 kali 3 kali nilai baru baris kunci kan. Baik. Hasilnya berapa? Sini 0 ya. Oke, sini, Iya, 0, Pak. Pak. sini berapa? 1/3. 1/3, Pak. 1/3, Pak. 1/3. Oke, baik. Sini 2/3, Pak. 3, Pak. 3. Sini 0. 0. sini negatif 6 ya. 6, Pak. Ya, negatif 6, Pak. Baik. Iya, Pak. Ini nilai untuk baris set di tabel 2 nantinya. Oke. Maksudnya saya tanda gitu biar Anda langsung bisa ini. Selanjutnya
Baris apa lagi yang perlu kita ini? Baris S2 Dua, Pak. Pak. Oke. S2 Pak. Baris S2. S2 yang lama mana? Oh ya. 1 1 0 negatif 1 6 ya. Koefisien kolom kunci berapa? Satu, Pak. semua ya. Pak. Oke. Baik. Kali berapa tadi? Oke. 1. Nilai baru baris kunci ya. Negatif sektor 3. Kemudian 0 dan terakhir 3. Oke. Hasilnya 0 ya. 0, Pak. Sini 2/3. 2/3. 2/3 Berapa? Pak. 2/3 ya. Oke. Iya Pak. Sini berapa? 1/3, Pak. Berapa? 1/3. 1/3, Pak. 1/3. Oke. Sini berapa? Negatif Negatif 1. Pak. Negatif? Negatif 1. Negatif 1, Pak. Negatif 1. Oke, sini 3 3, Pak. Pak. 3. Berapa? 3 Pak. 3. 3, Pak. Oke. Baik. Silakan diingat nilai-nilai itu untuk nanti kita masukkan ke tabel kedua ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah dicatat nilai-nilainya? Sudah Pak. Baik. Kita masuk ke tabel kedua. Kita catat nilai-nilainya. Sebentar. Sini berapa tadi? Sudah X1 ya? Iya Pak. Ini nanti baru saya latihan itu saya kasih persoalan dalam bentuk soal cerita ya. Jadi nanti Anda buat modelnya sendiri, model matematikanya sendiri, lalu Anda ubah model program linearnya ke standar sendiri dan proses-proses selanjutnya ya. Nah itu. Sini berapa tadi? Yang baru, set baru. 0, 0, 1/3, 1/3, 2/3, 0, negatif 6. 0, negatif 6. Oke, di sini berapa? 1, 1/3. 1/3, negatif Satu orang saya, satu orang. Sampai yang tadi yang baru bilang tuh. Berapa di sini? 1, 1. Terus 1/3. 1/3, Iya Pak, negatif 1/3. negatif 1/3, 0, 0, sini 3 3. Pak. Iya Pak. Oke, baik. Sini 0, Pak. 0. Sini 2/3. sini berapa? 1/3. 1/3. Sini berapa? Negatif 1, Pak. Negatif Negatif 1. 1. Sini 3, Pak. 3.
3. Iya, iya Pak. 3. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, 3. baik. Oke, kita melihat apakah ada semua masih bernilai positif di sini kan? Iya kan? Iya. Nah, tujuan kita kan tidak ada lainnya ya. Masih ada yang bernilai negatif maksudnya. Iya kan? Nah, ini negatif 6. Baik. Kita coba. Mana kolom kuncinya? Yang paling kecil yang mana? 1/3, Pak. 1/3 Pak. Sini ya. Oke. Oke, kita bagi nilai-nilai di kolom nilai kanan ini dengan koefisien-koefisien pada kolom kunci. Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Negatif 6 bagi 18, Pak. Negatif 18 Pak. Negatif negatif 18. 18 ya. 6 bagi 1/3 itu ya. Kalau ini berapa? 9, Pak. 9. Sini sama ya? 9/2, Pak. 9/2 Hah? 9/2, Pak. 9/2. Oke. Anda sebentar. Ya, 9/2. Baik. Anda mau ambil yang mana? Yang 9/2, Pak. 9/2. Sudah. Anda yakin tidak ada yang salah perhitungan di sini? Yakin tidak ada perhitungan salah? Yakin, Pak. Yakin? Baik. Sini ya. Baik, kita lanjut di langkah berikut. Oke. Ini gantikan ini ya. X2 sama S1, S2. Oke. Berarti 0 dibagi. Berarti ini elemen pivot ya? Iya, Pak. Iya Pak. Elemen pivot. Ya. Hasilnya berapa? 0 Pak. 0. 0, Pak. Langsung aja ya. Ya. Apa lagi? Apa ya? Berapa lagi? 1/3. 1/3 per 2/3. Hasilnya 3/6 atau 1/2, Pak? 3/6 Pak. 1/2, Pak. 1/2. Iya. Terus
Negatif Negatif 1 per 2 per 3 per 2. Per 2/3 ya. Negatif 3/2. Negatif Terus 3 per negatif 3/2/3 berarti berapa? Ya, 9 per 2, Pak. 9/2 ya. Ya. Satunya ini baik. Kita cari baris-baris yang lain lagi. Terus, kolom kunci, koefisien kolom kunci berapa? 1/3, Pak. 1/3. Baik. Kali 0 kali 1 kali hasil berapa? 0. Sini 0 ya. Ya, Iya, Sini Iya, Pak. 0 juga. 0 juga, Pak. 0 juga. Iya, Pak. Sini 1/2, Pak. mm-mm. Terus sini 1/2 juga, Pak. 1/2 juga, Pak. oke. Terus sini Negatif 21/2. oke. Baik. Selanjutnya berapa lagi ya sekarang kita mau lihat? X1 ya. 1. Baik. Iya, Pak. Oke. Tuh. Ini berapa lagi? Oke. 3. Maaf, Pak, itu kurang. Boleh ke apa, Pak? Oh, kurang. Ya, oke, bagus. Koefisien kolom kuncinya berapa? 1/3, Pak. 1/3. Ya, Pak. 1/3. 1/3. Oke. Oke, ini juga sama. Oke. 0. 1.
Sebentar. Seperdua. Berapa di sini? 3/2, Pak. 3/2. Negatif 3/2. Negatif 3/2. Kali negatif 9/2. 9/2, Pak. Oh, 9/2. 9/2. Hasilnya. Sini berapa? 1. Satu, Pak. 1, Sini? Pak. Satu lagi. 0. 0. Nol. Ya, 0, sini. Pak. Negatif 1/2. Per 2, Pak. Sini 1/2. 1/2. Oke, sini. Hitung baik-baik. Hitung baik-baik. Berapa? 3/2. 3/2. Berapa? 3/2, Pak. 3/2. Baik. Ini ya, nilai-nilai baru nantinya. Oke. Oke, kita masuk di tabel 3 sekarang. Sini berapa? X1 ya? X1, Pak. Sini X2, X2. Pak. Iya, Pak. Baik, sini berapa? 0, Pak. 0. Oh, sini? 0. Sini? 0. 1/2. Sini 1/2. Iya, Pak. 1/2, Pak. Sini? 1/2 lagi, Pak. 1/2. Sini? Negatif 21/2, Pak. Negatif Negatif 21/2. Oke. Sini 1, berapa? Pak. 1, Pak. Terus? 0. Terus? Negatif 1/2. 1/2. 1/2. Sini? 3/2, Pak. 3/2. 3/2. Baik, sini? 0. Sini? 0. 1, Pak. 1. 0, Pak. 0 apa 1? Di sini, di sini. Di Itu S2 dua. ini. 1, Pak. Yang itu aja 1, Pak. Berapa? Saya ulang, saya kembali. 2. Berapa tuh? X2-nya 1, Pak. 1/2. 1, Pak. 1 apa 1/2? 1. 1. 1 ya? 1, Pak. 1 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sini? Mohon maaf, Pak, yang Yang X2-nya yang nol. S2-nya yang 1, Pak. Oh, S2-nya yang sini tadi 1. 1. Sini 1. Iya, Oke, baik. Di sini berapa? 1/2, Pak. Oke, sini? Negatif 3/2, Pak. 3/2. Negatif 3/2. Sini? 9/2, Pak. 9. Iya, 9/2, Pak. Oke.
Sekarang Anda perhatikan, tidak ada lagi nilai negatif, masih ada nilai positif di sini dah. Sudah tidak, Pak. Sudah tidak di mana? Maksudnya minimumkan berarti tidak ada lagi nilai positif. Nilai positif. Ya, Pak. So persoalannya di sini. Di sini. Apakah setnya negatif? Menurut Anda logis tidak? Logis tidak kalau setnya negatif? Sekarang jika kita mengikuti yang tadi Akval bilang, ini apa? Ini sehingga tidak ada lagi apa? Minimumkan berarti tidak ada lagi nilai positif, iya kan? Oke. Cuma kalau kita buat seperti ini kan mau operasi apa lagi? Dia sudah ini nih, iya kan? Nah, tapi sekarang kita kembali ke sini. Coba Anda terawang itu tabel. Saya bilang terawang aja. Lalu Anda berpikir bagaimana. Ini variabel kita sudah transformasi semua loh dari sini yang tadi variabel tambahan ya, surplus variabel sudah kita ini sudah keluar semua dari sini. Nah, menurut Anda semua minimumkan bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Halo. Berarti Anda bilang bahwa kita optimum itu tercapai, keoptimuman itu tercapai, nilai optimum tercapai ketika apa namanya? X satunya sama dengan 3/2 dan X2 sama dengan 1/2. Seperti itu ya? Atau bagaimana? Optimum tercapai jika demikian atau bagaimana? Apakah demikian? Apakah Anda berpikir bahwa jika nilai Z itu negatif, itu menurut Anda apakah logis tidak? Nilai Z negatif berarti ada variabel keputusan yang negatif. Logikanya kan begitu. Benar enggak? Kalau dalam metode grafik, padahal di kuadran 1, kalau metode grafik ya, di situ absis maupun ordinatnya itu positif semua. Itu kalau metode grafik. Ya kan? Kita analogi sederhana aja. Sekarang saya analogi sederhana supaya Anda bisa ada gambaran, bisa berpikir. Menurut Anda kalau ini logis tidak kalau nilai Z-nya itu negatif?
Logis tidak? Tidak. Ya, jangan ragu-ragu. Logis tak? Sambil Anda jawab logis atau tidak, saya buat daftar hadir dulu. Sebentar. Logis atau tidak? Daerah pemecahan visible. Kalau di grafik itu kuadran 1, absis positif, koordinat positif. Nah, analogi sederhana. Berarti fungsi tujuannya meskipun kita minimumkan tapi dia tidak negatif. Ya kan? Ya enggak? Kita tidak dapat solusi visible. Tidak dapat solusi visible. Sehingga apa? Nah, mau bikin apa lagi? Ada yang salah dengan perhitungan kita atau tidak? Tidak ada ya? Coba perhatikan. Tidak ada yang salah ya? Ada yang salah tidak ya? Dari sini. Ada yang salah tidak? Tidak ada yang salah. Ada yang salah tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada yang salah Tidak ya? ada, Pak. Tapi sekarang kita mau buat apa lagi? Sudah buntu ini. Iya kan? Benar tidak? Mau kemana lagi? Iya. Ini semua sudah variabel keputusan sudah masuk semua di sini. Variabel basisnya sudah ini semua nih. Variabel keputusannya ada di sini semua nih. Iya kan? Itu sebabnya kita butuh cara lain. Sudah paham belum? Cara itu ya ini nih. Itu kenapa saya kasih contoh dulu. Itu Anda itu sampai bolak-balik juga nggak akan dapat. Sudah paham sekarang toh? Semua sudah paham toh? Ya, biar kita lihat soal kenapa sampai metode ini perlu. Karena kalau pakai cara yang kemarin tidak dapat, nggak akan dapat solusi visible. Sudah? Sudah ya? Paham toh? Ya, Pak. Saya harus kasih contoh masalah, biar kita kerja dulu. Kita mentok baru, oh iya betul, harus ada cara lain. Nah, cara itu yang dikenal, yang bisa kita gunakan cara itu yang namanya metode Big M. Dan metode ini biasanya digunakan untuk persoalan minimum. Ya, persoalan minimum maupun persoalan maksimum yang fungsi pembatasnya itu punya tanda pertidaksamaan yang berbeda. Katakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Paham ya? Saya ngecek dulu ini. Berapa ini yang hadir? 13. Larang kita, paham tidak? Nona, paham ya? Kenapa harus Mohon kita... maaf Pak, saya masih terlambat tadi Pak. Oh, masuk terlambat. Kalau Rosalin Nahuai bagaimana? Paham ya? Bisa paham. Tadi yang barusan kita lihat contoh metode simplex itu loh. Kalau setelah Ruban bagaimana? Bisa ya? Paham kan? Oke. Baik. Jadi kita akan lanjutkan dengan metode Big M, di mana metode Big M ini biasanya digunakan untuk persoalan pemrograman linear minimum yang penyelesaian menggunakan tabel simplex ya. Oke. Ini beberapa hal yang perlu Anda pahami ya. Nah, yang tadi barusan kita temui tadi itu adalah contoh kasus ya, di mana kalau kita selesaikan dengan metode matriks juga boleh, kita pakai operasi baris elementer ya. Jika
pembatasan itu ya, fungsi pembatas itu tidak ada kalau menggunakan OBE ya, tidak ada matriks submatriks identitas, katakanlah demikian. Yang tadi kita lihat itu. Nah, maka pemecahan dasar awal yang visible tidak diperoleh. Tadi kita barusan lihat. Itu saya pakai cara biasa yang kita ini gunakan ini. Kita Anda pakai OBE pun sama, akan sama, ya. Oke. Dengan demikian untuk mengatasi persoalan tersebut di mana tidak diperolehnya solusi yang visible ya, pemecahan dasar awal yang visible, maka kita perlu gunakan metode ini. Ya, kita gunakan variabel buatan yaitu big M ya, variabel big M. Namanya big M karena itu kita pakai capital letter untuk huruf M. Ya, capital letter untuk huruf M. Nah, gitu. Kemudian supaya diperoleh pemecahan dasar yang visible perlu ditambahkan variabel buatan sebanyak M. M itu adalah banyaknya pembatasan. Jadi misalkan banyak pembatas atau banyak fungsi pembatas itu ada 3, maka kita tambahkan variabel buatan atau artificial variabel itu sebanyak 3. Kalau fungsi pembatasnya ada 4, kita tambahkan 4 variabel buatan atau artificial variabel. Kalau 2 ya 2. Nah, jadi penambahan variabel buatan atau artificial variabel itu sebanyak jumlah dari fungsi pembatas. Ya, ini katakanlah artificial variable itu katakanlah ini ya, R1, R2, R3 hingga Rm dengan koefisien untuk fungsi pembatas itu adalah M. Koefisien untuk masing-masing variabel buatan tadi ya, itu adalah maaf, M ya. Selanjutnya untuk fungsi tujuan, nah, pada fungsi tujuan koefisien variabel M diberi tanda negatif atau negatif M untuk persoalan maksimum dan positif M untuk persoalan minimum. Jadi pada fungsi tujuan ini, sama yang kita buat di awal-awal ya, penyelesaian awal dengan metode simplifikasi yang untuk masalah maksimum ya. Tapi ini untuk masalah minimum. Jadi pada untuk surplus maupun select variabel ya. Nah, itu yang di metode untuk maksimum ya. Nah, sementara untuk metode big M ini variabel buatan M ini diberi tanda negatif atau negatif M ini untuk persoalan maksimum dan positif M untuk persoalan minimum ya. Nah, kasus di mana pada koefisien pembatasan itu tidak ada submatriks identitas, katakanlah yang tadi kita lihat itu, pemecahan awal tidak visible ya, itu terjadi pada, saya kasih hurufnya merah itu poin penting yang harus Anda ingat ya, itu terjadi pada persoalan pemrograman linear yang mempunyai variabel surplus, dalam hal ini lebih dari sama dengan ya, atau campuran variabel slack dan variabel surplus. Surplus itu saya tandai negatif S ya. Oke, pada pembatasnya. Jadi kasus di mana koefisien pembatasan tidak ada pemecahan awal yang visible itu terjadi pada persoalan pemrograman linear yang mempunyai variabel surplus atau campuran variabel slack dan surplus pada fungsi pembatasnya. Nah, jadi kondisi itu contoh kasusnya adalah tanda ketidaksamaan untuk pembatas yang lebih dari sama dengan. Kemudian tanda ketidaksamaan pembatasan untuk campurannya lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini juga sama, tanda ketidaksamaan pembatasan campuran untuk lebih dari sama dengan dan tanda sama dengan. Nah, ini yang perlu Anda ingat ya. Oke. Yusniati Andini, kapan kita harus pakai apa?
variabel Big M? Kapan? Kapan harus pakai? Pada kondisi apa? Yusniati Andini, suaranya saya belum dengar. Pada kondisi apa? Yusniati Andini, speaker mikrofonnya masih off itu. Ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Kapan kita harus pakai variabel buatan Big M ini? Jika pada matriks ekstensi dari koefisien pembatasnya, yaitu pada pemrograman linear tidak ada submatriks identitas, Pak. Maka pemecahan dasar yang efisiensi belum dapat diperoleh. Selanjutnya, supaya diperoleh pemecahan dasar awal yang fleksibel perlu diberikan variabel buatan banyak pembatasnya, dan yang selanjutnya Udah pada lewat. fungsi tujuan, Ya, Pak. oke. Jadi begini, kita menggunakan variabel buatan atau variabel buatan dalam hal ini Big M itu pada kondisi di mana tidak ada pemecahan awal yang fleksibel, ya. Yang barusan kita lihat contoh kasus yang kita barusan buat tadi, ya. Atau kalau dalam pendekatan dengan matriks, ya tidak ada submatriks identitas, ya. Nah, dan kondisi ini terjadi pada persoalan pemrograman linear yang memiliki atau memuat fungsi pembatas yang tanda ketaksamaannya lebih dari sama dengan, atau tanda ketaksamaan campuran ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, atau tanda ketidaksamaan campuran lebih dari sama dengan dan sama dengan. Ya, itu dia. Paham ya? Saya lanjut ya? Iya, Pak. Oke, tidak ada masalah toh? Nah, dan ini umumnya untuk metode BKM selain digunakan untuk masalah minimum, juga untuk masalah maksimum yang memuat fungsi pembatas yang tanda ketaksamaannya tuh ada ketaksamaan campuran lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan dan sama dengan, atau lebih dari sama dengan semuanya. Ya, tapi kalau untuk persoalan maksimum umumnya sih kurang dari sama dengan, ya. Tapi ada juga yang memuat lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan dan sama dengan. Nah, itu. Jadi kalau Anda sudah temui persoalan demikian, maka Anda harus gunakan metode Big M, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini modelnya, ya. Modelnya. Misalkan kita punya variabel keputusan, katakanlah X1, X2, hingga XM, ya. Kemudian S1, S2, hingga SM juga. Dan R1, R2, RJ, hingga RM juga, ya. Itu variabel-variabel keputusan. Nah, nantinya kan kita tambahkan ini untuk model standar, ya. Kemudian fungsi tujuannya bisa Anda lihat. Ini dia. C1X1, C2X2, tambah C2X2, hingga CN-XN, ya. C itu koefisien, dan X itu variabel, ya. Kemudian ini select variabel, ya. Surplus juga bisa. Dan ini yang variabel buatan, artificial variable atau variabel R tadi yang koefisiennya adalah M. Kalau untuk masalah maksimum, koefisien variabel M itu apa? Tandanya apa? Yonri saya tapi. Kalau Iya, untuk, Pak. ya, Iya, Pak. untuk, ya, oke, untuk kasus persoalan apa? Untuk ini persoalan maksimum itu koefisien dari M itu apa? Maksudnya standar untuk koefisien M itu apa? Positif, Pak. Positif, Pak. Itu untuk maksimum. Iya, Pak. Yakin? Yakin, Oke. Pak. Oke. Kalau minimum?
Negatif, Pak. Oh gitu, baik. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jika sisi kanan fungsi tujuan itu dipindahkan ke sisi kiri, maka diperoleh persamaan kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sisi kanannya itu dipindahkan ke sini. Nah, jadi sisi kanan dipindahkan ke kiri, maksudnya ke sini ya. Semuanya dikurang berarti. Oke. Ini dia bentuknya ya. Oke. Baik. Ini untuk pembatasan pembatas juga atau constraint-nya. Ini ya. Ini kalau persoalan minimum berarti surplus variabel ini. Makanya dikurang ya. Baik. Anda bisa lihat sekarang. Jadi persoalan pemrograman linear standar kita dapat transformasikan ke dalam bentuk matriks ya. Matriks yang diperluas atau ya, matriks ekstensi ya. Di mana baris ke-1 hingga M merupakan pembatas dan baris terakhir hingga M tambah 1 adalah fungsi tujuan dalam bentuk yang implisit ya. Nah, ini fungsi tujuannya di sini. Nah, ini merupakan pembatas-pembatas. Ya, Anda bisa lihat ini. Ini pembatas untuk yang ini select variabel maupun surplus variabel di sini, sedangkan yang ini yang memuat variabel tiruan atau artificial variabel buatan atau artificial variabel yang memuat koefisiennya M ini, ya. Nah, ini variabel buatan, ini fungsi tujuan yang terakhir ini baris terakhir. Nah, ini daerah ini bagian ini yang memuat koefisien pembatas untuk fungsi pembatas dan variabel slack. Ya. Baik. Sudah bisa lihat ya? Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan juga. Nilai baris terakhir atau baris set pada tabel simplex awal atau matriks ekstensi untuk metode Big M pada persoalan pemrograman linear maksimum itu menggunakan rumus ini. Ya, bisa Anda ini mempermudah saja ya. Jadi untuk persoalan linear maksimum itu menggunakan ini ya. Nah, set J sama dengan CR. Ya ini nanti kita lihat penggunaannya seperti apa. J tambah CJ ya. Kemudian CR itu sendiri merupakan ini. Ini persoalan maksimum. Tadi Yonri bilang apa? Negatif apa positif? Positif, Pak. Yonri tadi bilang positif. Nah, sementara ini persoalan pengurangan linear maksimum. Berarti M-nya itu negatif. Ya. Penjelasan lain juga YJ ini merupakan kolom K, J. Dan J itu indeks kolom. Ya. Oke. Sudah? Sudah di ini? Sudah bisa dilihat ya. Sedangkan kalau untuk persoalan minimum, ini M saja. Nah, ini. Nah, jadi ini CR itu M, nah, itu nanti kita lihat sama-sama di baris terakhir. Nah, ini untuk minimum. Nah, seperti ini. Tadi maksimum ya. Maksimum. Ini untuk persoalan linear, program linear minimum.
Sama seperti tadi. Ini persoalan minimum berarti ini. Seperti ini. Nah, sisi kiri fungsi tujuan dipindahkan ke sisi kanan, maka diperoleh persamaan kayak ini. Oke. Ya, oke. Kita lanjut. Oke, kita langsung lihat pada ini. Ini untuk persoalan apa? Minimum ya. Oke, sulit ya? Lebih sulit dari yang pertama ya? Iya, Pak. Nah, tidak sulit kalau kalian belajar. Kita akan lihat sama-sama. Ini saya sudah langsung dalam bentuk begini biar gampang dilihat. Oh? Variabel tiruan, koefisiennya adalah M. Nah, ini. Nilai kanannya yang ini nantinya. Ya. Oke. Minimum. Jadi ini tadi untuk persoalan maksimum, sekarang untuk persoalan minimum. Jadi set J itu nanti indeks ke berapa ya? Nah, seterusnya. Oke. Baik, kita akan lihat langsung pada penggunanya dalam contoh masalah ya. Oke, tentukan solusi dari persoalan pemrograman linear berikut. Yang tadi, ya kan barusan tuh? Yang kita Iya, Pak. lantung itu ya. Oke. Minimumkan set sama dengan 2x1 tambah x2. Fungsi pembatasnya 3x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 9. Kemudian x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 6. X1, x2 itu variabel non negatif ya. Oke, kita lihat solusinya. Kita ubah dulu persoalan minimum tersebut ke bentuk standar ya. Persoalan yang ini kita ubah ke bentuk standar sehingga jadi seperti ini ya. Jadi model standar. Minimumkan set sama dengan 2x1 tambah x2 tambah. Oke, ini surplus variabel ya. Oke, 0S1 tambah 0S2. Fungsi pembatasnya. Karena minimum maka kita kurangkan surplus variabel di fungsi pembatas. Itu jangan dilupakan ya. 3x1 tambah x2 kurang s1 sama dengan 9. Nah, kemudian x1 tambah x2 kurang s2 sama dengan 6 ya. Dan semua variabel keputusan ini bernilai positif ya. Oke, sudah lihat? Baik. Nah, S1 dan S2 itu merupakan variabel surplus. Variabel surplus. Oke, jika S1 dan S2 merupakan variabel surplus, maka jika Anda menggunakan pendekatan matriks, yaitu kita menyelesaikan permasalahan pemrograman linear dengan operasi baris elementer, tidak ada submatriks identitas 2x2 pada koefisien pembatasan. Yang tadi kita sudah lihat tadi. Nah, sehingga kita tidak menggunakan pendekatan dengan matriks, tapi kita menggunakan cara biasa di mana kita peroleh bahwa nilai dari Z itu negatif, ya kan? Nah, kita kalau pakai pendekatan matriks juga bisa Anda lihat tidak ada matriks identitas 2x2, ya. Dengan demikian, kondisi ini perlu diatasi dengan menggunakan variabel buatan agar diperoleh pemecahan awal yang visible. Nah, dengan menambahkan variabel buatan RI ya, R itu bisa berapa saja pada pembatasan, maka diperoleh
Nah, maka diperoleh modifikasi persoalan minimum standar sebagai berikut. Ya. Nah, jadi ini dia. Kita minimumkan set sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 0 s1. Ini kita tambahkan di sini. Kita tambahkan dulu variabel identitas ya, variabel perbuatan, yaitu variabel R ya. Nah, dari sini dulu 3x1 tambah x2 kurang ini tadi sudah awal toh. Nah, S1 surplus variabel. Kemudian tambah ini variabel buatan atau artificial variable atau dalam hal ini variabel R ya. Nah, kita tambahkan di kedua pembatas. X1 kemudian di pembatas kedua juga sama, kita tambahkan ini di R2 ini merupakan variabel tiruan, variabel buatan atau artificial variable. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat semua variabel keputusan ini non negatif ya. Nah, dari sini kita lihat di apa namanya? Bentuknya di fungsi tujuannya. Nah, set sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 0 s1 tambah 0 s2. Ini model yang sudah kita modifikasi karena menambahkan variabel buatan ya, variabel R. Nah, Anda lihat koefisiennya M. R1 toh? Nah, koefisien dari ini kan R ini kan M. Variabel koefisien dari variabel buatan adalah M ya. Nah, makanya MR1 tambah MR2. Oke. Ini model modifikasi dari model standar karena kita menambahkan variabel buatan atau variabel artificial variable atau variabel tiruan ya. Ini dia. Nah, seperti yang tadi di awal kita memindahkan ya, karena ini minimum maka kita pindahkan ruas kiri ke kanan ya, sehingga jadinya ruas kiri kita pindah ke kanan. Nah, jadi sini set ini kita pindahkan ke ruas kanan karena ini persoalan minimum kan ya, sehingga 2x1 tambah x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah mr1. Ah, ini kurang z sama dengan 0 ya. Oke, sudah sampai situ paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kalau sini persoalan maksimum, berarti ini apa? Tandanya Kurang. negatif. Iya, oke. Kurang, Pak. Baik. Kurang, Pak. Baik. Baik, saya lanjut. Nah, ini kita buat model begini supaya lebih gampang. Nah, lebih gampang untuk ini. Jadi kita buat tadi, misalkan ini kita pakai sebagai bantu aja ya. Oke. Ini fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan tadi. Fungsi tujuan. Oke. Ini sebagai bantuan saja. Nanti kita masukkan di rumus tadi tuh. Set J sama dengan A itu. Ya toh? A ini nih. Ini dia. Karena ini persoalan apa? Persoalan minimum, maka ini CR ini. Nah, kita mencari awal dulu, nantinya baru kita bisa mau pakai cara yang lama juga bisa, tidak apa-apa. Nah, bisa kita lihat sama-sama sekarang. Ini ini matriks jika kita menggunakan pendekatan matriks ya, dengan matriks atau kita bilang tabel 1 ya, tabel awal ini. Ini fungsi pembatas yang tadi tuh. Koefisien-koefisien semua kita masukkan ke sini, ya toh? Yang tadi ini. Nah, ini nih maksudnya. Ini nih. 31 negatif 1. Nah, seterusnya nih. Nah, di sini kan 31 negatif 1. Ya toh? Nah, ini Anda masukkan semua. 9 ini. Kemudian 1 koefisien dari ini untuk pembatas kan tidak ada, makanya dia 0 ini. Nah, paham toh? Mana Paham, R? Pak. Paham toh? Tidak di pembatas kan tidak ada ini, maka dia 0. Ini kalau ini koefisiennya M.
Kalau untuk di fungsi tujuan, koefisiennya M, makanya dia ada tuh di situ. Oke. Oke, saya buat seperti ini biar dia lebih gampang untuk dipahami ya. Oke. Oke, ini fungsi pembatas, semuanya nilai-nilai koefisiennya kita masukkan. Fungsi pembatas pertama, fungsi pembatas kedua, ini adalah fungsi tujuan, ya. Ini dia koefisien dari fungsi tujuan untuk R itu kan M ya, M R1, M R2, ini. Oke. Ini sebagai bantuan juga, ini ya nanti kita ini karena ini yang kita akan pakai rumus ini ya. Nah. Baik, koefisien nilai pada baris terakhir nilai set untuk matriks berikutnya ya, atau fase kedua diperoleh dari ini. Nah, set J sama dengan, nah ini CR YJ kurang CJ. CR itu ini MM karena cuma 2. Ya toh? YJ itu kolom KJ. J itu 1 2 3 hingga seterusnya. Ya. Enggak. Hingga 8 di sini kan batasnya 8 ya. Baik. Kita mulai dari awal. 1. Set 1 sama dengan CR Y1 kurang C1. CR YJ kurang CJ. Ya toh? Sama dengan CR ini sendiri apa? MM. Iya toh? Kemudian 31 ini yang mana? Baru dikurang 2 itu yang mana? Nah, 31 itu yang mana? Nih. Y1. Itu dia. Baru dikurang 2 ini toh? Kurang CJ, C1 ini kan 2. Ini nih maksudnya. Saya buat secara grafis begini biar lebih memudahkan Anda paham. Nah, ini dia. Sehingga di sini tadi ini CR ini MM ini ya. Karena dia kalau misalkan 3 pembatas ya M. Tapi ini kan 2 pembatas, 2 fungsi pembatas, maka ini aja. M-nya ada 2 ya. Kemudian 31 baru dikurang 2. Sehingga ini dikali M kali 3, 3M tambah M kali 1 ya M dikurang 2. Ya toh sama dengan 4M kurang 2. 4M kurang 2. Ya toh? Set 2 sama. Set 2-nya sama. Ini 1, 1, 1. Nah. Sehingga C2 CR Y2 dikurang C2. Nah, CR ini sendiri ini elemennya ini ya. Ini kalau dalam matriks itu yang matriks 1 2 ya, 1 kali 2. Barisnya 1, kolomnya ada 2. Oke. Kalau ini apa? Ini matriks apa kalau ini? Barisnya ada tidak? 21 ya? Iya toh? 2 baris 1 kolom toh? Apa salah? Ya? Halo? Itu benar, Pak. Ya, oke. Ini MM ini, nah ini CR nih, Y2-nya berapa? Nah, Y2-nya itu yang ini. Ini fungsi-fungsi pembatas ini. Kemudian C2 yang mana? Ini 1 nih. Nah, kita kali. M kali 1, M. M kali 1 ya M. Kurang 1. M tambah M, 2M kurang 1. Nilai-nilai ini nanti kita masukkan di fase kedua. Di fungsi tujuan punya. Ya. Kemudian set 3 sama dengan ini juga sama. Sampai dengan 8 ya. CR 3, CR Y3 kurang C3. CR ini sendiri yang ini. Matriks yang lemnya ini ya. Matriks 1 kali 2. Oke, MM dikalikan dengan ini. Negatif 1, 0 ini ya ini. Ini. Yang ketiga nih. Oke, CJ-nya berapa?
0 ya. C3-nya berapa? 0. Oke. Sehingga kita dapatkan ini M kali 1 M kali 0 0. Hasilnya ya M kali negatif 1 maksudnya. Hasilnya negatif M. Ya. Selanjutnya yang keempat ini Z4 CR Y4 kurang C4 sama dengan ini CR ini sendiri ini ya dikalikan Y4 0 negatif 1 baru dikulang C4 itu tadi nilainya 0 tadi tuh hasilnya negatif M ya. Selanjutnya set 5. Oke, ini CR Y5 kurang C5. Yang kelima yang mana? Nah ini dia 1-0. ya. Ininya M toh? Iya Pak. Oke. Berarti M 10 dikurang M kali M kali 0 0 baru kurang M, berarti M kurang M 0. Oke. Selanjutnya set 6 CR Y6 kurang C6 sama dengan M. Nah, CR ini sendiri ya itu ini. Nah, fungsi pembatasnya itu ya ini juga ya. Kemudian Y-nya Y6 ya ini 0 1. Selanjutnya C6 itu ya koefisiennya M juga ya. Oke, sama 0. Hasilnya ini. Kemudian ketujuh. Anda bisa lihat di sini. Kenapa sampai ini 0? Ayo. Kenapa? Oke. Karena memang tidak ada di sini. Nah, ini kan di fungsi tujuannya ada. Di sini kan tidak ada toh. Makanya dia 0 tuh. Baik. Ini kan tidak ada di fungsi tujuan. Fungsi pembatas maksudnya. Nah, makanya dia 0 di sini. Oke. Kita hitung semua dengan cara yang sama sehingga kita peroleh ini nilai-nilai yang kita masukkan di tabel di fase awal. Ya. Ini yang kita akan masukkan di tabel. Fase kedua maksudnya. Ini dia yang pertama, nanti ini kita masukkan. Oops. Ini juga kita masukkan. Ini juga. Ini. Ini juga. Nah ini sudah dapat. Sekarang, oke. Di fase berikutnya ini. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Jadi kita penggunaan rumus itu hanya untuk mencari nilai-nilai dari baris fungsi baris Z fungsi tujuan untuk fase berikutnya. Langkah selanjutnya bisa Anda pakai cara yang tadi juga boleh, ya. Oke, sekarang Anda lihat. Nah, saya buat seperti ini sudah. Ini untuk apa? Setnya ini, yang tadi yang kita cari itu dapat ini, kemudian, ini yang set ini, setnya 1, koefisiennya 1. Nah, ya toh. Kemudian kita ini fungsi pembatas 3 1 negatif. Koefisien untuk negatif 1 di fungsi pembatas yang pertama. Surplus ya, surplus variabel yang S1-nya kan ini dikurang karena itu dikurang makanya dia negatif 1. S2-nya tidak ada makanya 0. Kita tambahkan dengan R1 tadi toh, variabel turuan. Nah, kemudian R2-nya tidak ada makanya 0. Selanjutnya koefisien ini tidak ada makanya dia 0 juga. Oke, untuk set ini kan yang tadi tuh seperti yang tabel sebelumnya yang 100 itu. Paham toh? Oke, di variabel keputusan itu, VB itu.
Kemudian ini nilai kanan ini 9. Selanjutnya ini fungsi pembatas kedua juga. Nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 1. Nilai dari surplus variabel di pembatas yang kedua tidak ada. Sedangkan nilai dari surplus variabel yang kedua di pembatas kedua kan negatif 1. Dikurang S2 tadi toh. Kemudian nilai dari variabel tiruan ada tidak di situ? Tidak ada. Koefisiennya makanya dia 0. Ya toh? Kalau R2-nya kan ada. Koefisiennya kan 1 maksudnya. Ya. Sama. Ya 6 ya. Nilai. Karenanya 6. Kemudian ini yang tadi kita cari itu semua tuh. Oke. Selanjutnya bisa Anda pakai OBE juga boleh. Bisa pakai OBE juga boleh. Pakai cara yang tadi juga boleh sekarang. Karena ini masalah apa? Masalah apa? Masalah minimum, Pak. Minimum kan. Berarti kita M ini nilai kalian tahu nilai M ini apa? Nilai M ini apa? M ini nilai yang paling besar. Nilai variabel M merupakan variabel yang nilainya paling besar. Ya, tak? Sehingga kita pilih kolom yang memuat yang paling besar. Ya ini berarti. Nah ini. Ini sebagai kolom kunci. Ini dia. Nah, selanjutnya. Anda boleh bagi silakan. Ini. Nah, bagi dengan ini. Berapa? 3 tak? Anda pakai OB juga boleh. Anda membuat ini jadi 1 ya Anda kali dengan apa? Sepertiga tak? Iya, Pak. Nah itu. Nah ini. Tapi kalau mau pakai cara yang buat tadi juga boleh. 6 bagi 1 berapa? 6. Oke. Kemudian 15M. Iya, Pak. Bagi ini berapa? Sini. Tapi ini pastinya yang paling besar. Kita mencari bilangan bulat. Bilangan yang positif terkecil. Berarti ini. Oke. Makanya kita ambil ini baris kunci. Semuanya nih. Ini baris kunci. Ini dia. Maka ini yang merupakan elemen pivot ini. Nah, ini yang makanya saya tandai di sini nih. Nah, ini nih. Oke. Mau pakai cara yang tadi? Silakan coba. Anda ini pakai OBE kan dapat cepat ini. Nah, dapat cepat di sini. Nah, 15/2. Anda penasaran? Apakah ini kalau kita gunakan cara yang tadi bisa enggak? Tapi yang jadi kita gunakan ini yang penting setelah kita melalui fase ini, lalu Anda sampai di tahap ini Anda mau menggunakan cara tadi lebih bisa, atau Anda mau lebih praktis pakai OBE juga bisa. Pakai OBE kan Anda tinggal buat sehingga nantinya terakhir Anda peroleh matriks identitas tuh. 1 0 0 ini dia. 0 1 0 0 0 1. Paham toh? Paham, Pak. Atau kalian mau coba dengan cara yang itu? Mulai dari sini. Mau dicoba? Kita coba sama-sama atau bagaimana? Lebih praktis mana? OBE atau ini? Pakai OBE aja ya? Atau Anda mau Oke. OBE aja? Atau kalau kita pakai cara yang pada cara maksimum itu juga bisa. Mulai dari sini sudah bisa gunakan. Kita yang penting di tahap awal kita sudah dapatkan nilai-nilai ini dulu untuk baris fungsi tujuan ini. Bisa kita coba dari sini. Sudah dapat sampai sini. Berarti
Mau dicoba boleh. Mau dicoba? Baik, kita coba. Coba ya. Kalau B kan cepat. Bisa Anda coba. Misalkan saya buat di sini. Ini berarti apa? X1. Gantikan 1. Boleh. Bisa dicoba. Berarti sama kayak tadi. Sama kayak tadi ya. Berarti sini 1. Ya, Pak. Sudah, saya langsung aja. Iya, Pak. 1/3. 1/3. Negatif Negatif 1/3. 1/3. Langsung 0. aja. 0. 1/3. 3. 0. 0. 0. 9. 3, Pak. 3 ya. Ya, 3, Pak. Ya. Itu aja langsung sudah dapat. Nah, ini. Saya buat ini aja. Kita tunjukkan bahwa dengan cara tadi pun bisa. Yang ini sudah dalam bentuk seperti ini. Ini. Oke, saya coba tambahkan slide aja biar lebih seru lah. Ah, ini. Oh iya. Oh ya, betul. Ini sudah dicoba. Cara yang tadi ya. Nah, sama toh? Anda lihat. Nah, biar Anda jangan bingung lah maksudnya. Ini sudah 1 S2 R1 R2. Nilai kanan ya. Oke. Set S1 S2. 100. Kemudian ini di set ini untuk setnya untuk ini kok ini nilai di bagian ini kan 4M kurang 2. Kemudian 2M kurang 1, negatif M ya. Kemudian 0 0 15M. Kemudian di S1 0 3 dan seterusnya ya. Kita masukkan nilai-nilai fungsi pembatas pertama. Ini fungsi pembatas kedua. Kita transformasi baris kunci. X1 gantikan S1. Dapatkan ini. Sudah dapat. Kita coba di sini. Baris set. Kita coba 4M kurang 2. Dikurang. Ini. 4M kurang 2 kali 1. Ya, koefisien. Baris set yang lama kan ini. Kurang koefisien kolom kunci. Dikali koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kunci yang mana? Ini ya, untuk transformasi baris set toh? Iya, Pak. Kan? Oke. 4M kurang 2. Sama. Kita kalikan dengan nilai baru baris kunci. Dapat semua nih. Dikurang 0. Ini dikurang dapat 2/3M kurang 1/3. Ini juga dapat 1/3M kurang 2/3. Ini juga negatif M sama. Cara yang tadi saja sama. Hasilnya ini semua. Ini untuk transformasi baris Z. Nilai-nilai ini. Ini Anda perhatikan tidak sama kayak ini loh. Mana tadi? Rendah ini semua, toh? 3M tambah 6. Iya kan? Ini ya kita dapat sini nih. Semua nih. Sudah.
Oke, sama aja. Sekarang transformasi baris apa lagi? Baris S2. Nah, sama. S2 yang lama dikurang. Nah, sebentar. S2, baris S2. Dari sini, 110, negatif 1, 0, 0, 6. Nah, ini dia. Nah, ini. Dikurang, lalu ini. Ya kan? Koefisien kolom kuncinya kan berapa? 1 ya, di S2. 1 kan? Oke. 1 semua di sini. Oh, sorry yang tadi. Baru kali dengan nilai baru baris kunci. Nah, hasil dari pengurangan itu diperoleh ini. Nah, ini dia. Oke. Sini dapat. Iya kan? Oke. Nanti ini kita masukkan di tabel berikut. Nah. Oke, sekarang tabel kedua. Anda lihat, kita masukkan nilai Z. Nah, ini tetap sama dengan yang tadi. Kita pakai cara yang sebelumnya. Nah, oh, masukkan ini semua. Oke. Ini semua masukkan lagi. Nah, sekarang kita cari kolom kunci. Kolom kunci kita perhatikan mana yang paling besar. Kalau 2M, 2/3M kurang 1/3. Ini 1/3M kurang 2/3. Ini negatif M. Karena ini masalah minimum ya. Minimum kan. Ini negatif 4/3. M tambah 2/3, 0. 3M tambah ini. Kita cari di ini. Di baris Z ini. Nilai yang paling besar. Yang paling besar itu yang ini. Ini. Pada kolom X2 ya. Kita pilih ini. Lalu bagi lagi sama. Nah, ini kita bagi semua. Nah, untuk pembatas-pembatasnya kita bagi. Ini bagi ini. Nah, kayak Anda buat tadi itu loh. Dapat ini lagi. Oke. Setelah dapat, Anda bikin lagi transformasi baris kunci. Nah, X2 gantikan S2. Ini dia. Hasilnya yang kita ini. Nah, X2 ganti. Ah, berarti kita bagi semua dengan 2/3 ya. Berarti 0/2/3, 0. Ya toh? Ini kalau mau dari sini juga Bu, tapi sama aja tetap 0 ya. 0/2/3. 2/3/2/3 1. Kemudian ini lagi 1/3/2/3 1/2 hasilnya. Negatif 1/2/3 hasilnya negatif 3/2. Kemudian ini negatif 1/3/2/3 hasilnya negatif 1/2. Kemudian 0/2/3 0. Kemudian 3/2/3 dapat 4/2. Oke. Ini nilai-nilai baru dari baris kunci. Nilai baris kunci yang baru nih. Oke, sesudah itu kita cari untuk baris-baris yang lain ya. Kita cari untuk baris-baris yang lain. Ini baris set yang lama di sebelumnya ini. Nah, set yang lama mana ini? 0, 2/3M kurang 1/3, 1/3M kurang 2/3, negatif M, negatif 4/3M tambah 2/3. Ah, ini. Oke. Ini dia. Dikurang. Apa namanya? Koefisien kolom kunci apa? 2/3 M kurang 1/3. Ini koefisien kolom kuncinya. Iya kan? Oke. Koefisien kolom kuncinya itu. Sehingga di sini ini koefisien kolom kuncinya dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah ini 0, 1, 1/2,
negatif 3/2, negatif 1/2, 0, 4/2, semuanya dikali dengan koefisien pada kolom kunci. Ya, jadi itu 2/3 M kurang 1/3. Itu untuk baris set ya. Oke. Setelah itu kita kurangkan, setelah kita kali ini, nah, hasilnya ini kurang ini dapat ini ya, semua hasilnya ini, hasil dari ini perhitungannya dapatnya ini semua. Ini untuk baris set di tabel berikut ya. Sudah dapat. Tinggal Anda perhatikan saja apakah dia sudah ini atau belum. Apakah masih ada nilai-nilai untuk variabel keputusan yang nilainya positif, nilainya ya ini atau tidak. Nah, kita lihat. Oke. Nah, untuk baris yang lain juga X1. Nah, sama prosedurnya ya. Ini dia. Oke. Selanjutnya kita taruh di sini. Nah, oke. Ini. Oke, kita buat di nilai-nilai yang tadi itu kita masukkan ke sini. Oke. Sehingga Anda perhatikan di baris fungsi tujuan. Ini persoalannya adalah minimumkan. Minimumkan berarti tidak ada lagi nilai positif pada baris fungsi tujuan. Anda lihat di sini. Tidak ada lagi tuh, semua negatif ini. Iya, Pak. Ya kan? Oke. Iya, Pak. Sehingga karena tidak ada lagi nilai positif pada baris fungsi tujuan, yaitu baris set, ya, karena ini masalah minimum, maka masalah polinomial telah optimal atau telah optimum ya pada X1 itu 3/2, X2 itu 4/2 dan setnya itu 15/2. Tadi di sebelumnya kalau kita tidak menggunakan metode Big M, sini dapat berapa tadi? Negatif berapa tadi ya? Negatif 21/2, Pak. Nah, itu dia. Oke. Jadi ketika kalau Anda bisa pakai OBE juga bisa. Misalnya ini sekedar membuktikan bahwa pakai metode ini juga bisa. Metode pada yang kita gunakan pada masalah maksimum juga bisa. Yang penting kita sampai di fase ini dulu. Sampai di fase ini. Ini ya. Paham? Sudah? Atau saya Paham, cari Pak. soal lagi? Kita latihan soal nanti aja. Hari apa ya? Ini pertemuan keberapa ya, Akval ya? Coba lihat, tolong lihat di GC itu sudah pertemuan keberapa? Sepertinya ini pertemuan ke-7 ya. Iya pakai 7 Pak. Pakai Oke. 7. Kita nanti kita UTS di pertemuan 9 aja. Saya ingin mantapkan Anda di sini untuk latihan soalnya. Oke? Latihan soalnya Anda mantap di sini dulu, baru kita UTS. Oke? Anda harus matang di sini. Iya, Pak. Iya. Bisa, Pak. Kalau Anda OB tidak, operasi baris elementer tidak ada masalah kan? Siapa yang jujur saja, siapa yang belum paham Tidak OB? ada. Siapa yang belum paham OB? Dari kalian sudah tahu aljabar linear kan? Sudah, Pak. Oke, baik. Dengan demikian kalau sampai di tahapan ini Anda cukup pakai OB saja sudah selesai. Nggak usah lagi pakai cara. Yang penting ini untuk membantu aja untuk dapat nilai pada baris fungsi tujuan atau baris set itu. Nah, kita pakai formula ini aja ya. Jadi jangan lupa untuk masalah maksimum dan minimum itu beda ya. Beda. Rumusnya juga ini. Terutama untuk ininya, CR-nya beda. Ya. Oke. Bisa dipahami kan? Halo. Bisa. Oke. Jadi sesudah ini, sesudah sampai kita di fase ini, masuk ke sini sudah tinggal Anda pakai OBE saja sudah selesai.
seperti ini. Nanti kita berlatih offline aja, kita tetap muka langsung, kita berlatih. Ya, cepat selesai. Saya memilih hari Selasa esok kita latihan soal tatap muka langsung, lalu berikutnya kita UTS. Sesudah UTS kita lanjut dengan masalah primal dan dual, ya. Setelah itu baru masalah transportasi, lalu selesai semuanya kita UAS lagi. Karena di masalah transportasi itu ada beberapa metode yang nanti kita kaji. Yang paling nanti primal dual itu Anda pahami dulu ini masalah maksimum dan minimum. Minimum ini dulu sudah matang, baru primal dualnya Anda bisa lancar. Karena di primal dual itu nanti Anda mengubah yang tadinya masalah maksimum menjadi masalah minimum. Nah, seperti itu. Oke. Saya cerita saya belum buat daftar hadir. Ya. Materinya saya bagikan di GC ya. Nah, sebentar. Iya, Ada Pak. pertanyaan sejauh ini? Latihan soalnya kalau boleh tahu Pak, tadi hari Selasa Pak? Sesuai jadwal kuliah toh? Jadwal kuliah hari apa? Rabu ya? Hari Rabu, Oh Pak. iya Rabu, Pak. Rabu iya betul. Ya hari Rabu. Kita